Afwan mic-nya Ustaz. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan." Barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan dirinya aman, tentram, tanpa ada kekhawatiran diserang musuh. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di akhir hadisnya, begitupun dia menjumpai makanan di hari itu, maka kata Rasulullah SAW, seolah-olah orang ini dibukakan seluruh perbendaharaan dunia baginya. Jadi kita, Allah Azza wa Jalla berikan berupa nikmat, yaitu berupa rasa aman, kemudian makanan pokok yang bisa kita makan pada hari ini, kemudian kita bisa berlindung di rumah dengan rasa aman, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang lainnya yang wajib kita syukuri adalah nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa atau jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan menambah nikmat atas kalian. Akan tapi jika kalian kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka azabku teramatlah pedih. Maka kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, ketika mendapatkan nikmat berupa lisan ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu, di antara unsur yang memenuhi seseorang hamba agar dia bisa disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama adalah dia mengakui nikmat tadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensi kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai penentu arah hidup kita, Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rezeki bagi kita. Maka konsekuensinya adalah yaitu kita mengakui nikmat-nikmat yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sembuh dari sakit, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan nikmat rasa makanan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita memiliki lisan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala seorang lupa, dia terfokus pada hal-hal yang dia tidak dapatkan. Allah Azza wa Jalla belum memberikan hal tersebut kepada orang tadi. Dan dia terfokus padanya sampai-sampai dia lupa bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh melebihi apa yang tidak Allah berikan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Alangkah baiknya sebelum kita mengeluh dengan keadaan kita, dengan kekurangan kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Di antaranya lisan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk kita. Betapa banyak di antara saudara kita yang juga Allah cabut nikmat lisannya ini. Allah Azza wa Jalla tangguhkan nikmat lisannya. Allah Azza wa Jalla berikan dia ujian dengan lisannya. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat berupa penglihatan. Ada di antara saudara-saudara kita yang qadarullah masyafa'al, Allah Azza wa Jalla mencabut nikmat ini atau Allah Azza wa Jalla masih menangguhkan nikmat ini. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim tadi menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki mata, maka pergunakanlah untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki pendengaran, maka dengarkanlah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan murattal, kita mendengarkan kajian-kajian, kita mendengarkan hal-hal yang bermanfaat bagi duniawi kita. Maka itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghindarkan nikmat-nikmat tadi dari digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki penglihatan, maka kita menghindarkan penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita memiliki lisan ini, jangan sampai lisan ini justru menjadi sebab celaka kita kelak di akhirat. Sebagaimana sebuah hadis yang kita sampaikan di pekan kemarin, bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara umum, hadis ini yang artinya atau maknanya secara umum, ada kelak di akhirat orang-orang yang membawa segudang pahala, dari pahala sholatnya, dari pahala zakatnya, dari pahala sholat malamnya. Kemudian kata Rasulullah, orang ini disebut dengan muflis, atau orang yang bangkrut, sudah nggak ada keuntungan sama sekali di akhirat. Karena apa? Karena kebaikan yang dia lakukan dengan susah payah selama di dunia habis untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi dengan lisannya dan tangannya. Begitupun keburukan-keburukan orang lain dari orang yang dia zalimi, atau keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah dia sakiti dengan lisannya, diberikan semuanya kepadanya. Maka inilah kata Rasulullah SAW disebut dengan orang muflis.
Orang yang merugi bukan orang yang la dirhamalah wala mata'alah. Orang yang nggak punya harta, nggak punya perbedaan, bukan. Akan tapi kata Rasulullah SAW adalah orang yang membawa segudang pahala dengan banyaknya kebaikan, tapi kata Rasulullah SAW orang yang tetap merugi karena kebaikannya hilang terhapus dengan sebab kurangnya dia menjaga lisannya. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan menjaga lisan ini dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita di pembahasan dua penyakit yang mana penyakit ini sering tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan juga terlebih secara khusus kata Syekh Ummu Abdillah ini beliau mengkhususkan nasihat untuk wanita. Begitu untuk laki-laki sama saja. Jadi kalau laki-laki berbuat hal yang sama maka hukumannya sama dan juga sama nasihat ini ditujukan kepada kaum pria. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang layak menjadi tauladan kita yang paling baik dalam yang petunjuknya adalah petunjuk yang paling baik di antara petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan yang ada. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui tentang betapa buruknya dosa ghibah, setelah kita mengetahui betapa syariat ini melarang umatnya dari perbuatan menggunjing kehormatan orang lain atau membicarakan keburukan orang lain, maka sampailah kita di pembahasan bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur. Bagaimana kalau di masa lalu kita pernah sering kali menggunjing orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang pernah tersakiti hatinya dengan sebab ucapan kita karena kita menggunjing keburukannya. Karena kita membicarakan keburukannya dengan orang lain. Maka jawabannya ada pada pertemuan kali ini. Yang mana Musannif rahimahullah hafizahullah taala mengatakan tariqut taubati minal ghibah. Jalan untuk bertaubat dari dosa ghibah. Jadi setiap dosa kadangkala ada cara taubatnya tertentu. Tapi secara umum dosa-dosa besar itu wajib ditaubati dengan taubat nasuha, yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa yang berkaitan dengan hak Adam, yaitu hak manusia yang lainnya, diselipkan satu syarat oleh para ulama, yaitu apa? Yaitu agar orang tersebut meminta dihalalkan atau agar dosa tersebut dihalalkan oleh orang yang kita salahi atau orang yang kita sakiti. Maka apakah dosa ghibah ini termasuk ke dalam kesamaan dosa hak Adam yang lainnya? Kita simak penjelasan beliau hafizahullah taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib halaman 131, yuzkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna kaffaratal ghibati an tastaghfira liman irtabtahu. Yaitu kafarah atau tebusan bagi dosa orang yang pernah berbuat ghibah adalah antastaghfira liman irtabtahu, yaitu kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang pernah kita ghibahi. Kalau kita pernah ghibahi si fulan, kita pernah di masa lalu membicarakan dosa-dosa si fulan, kita pernah membicarakan aib-aib si fulan dengan orang lain, maka apa? Maka konsekuensinya kita hendaknya mohonkan ampun atas dosa kita kepada orang-orang tersebut. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya kita mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita dan seorang tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini menyebutkan Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa orang yang telah kami ghibahi. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan bahwasanya dosa ghibah ini dosa yang bukan main-main. Lisan kita ini bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam dengan sebab kita bersenang-senang dengan menjelaskan atau menyebutkan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak hadir. Jadi ketika orang tidak ada, kita enak saja membicarakan oh si fulan itu demikian, oh si fulan itu demikian, oh si fulan ini memiliki aib ini dan itu. Kadang-kadang dianggap sesuatu yang ringan, atau kita menyaksikan majelis yang mana di dalamnya tersiarkan atau terkabarkan aib-aib tentang orang lain atau tentang aib-aib orang lain. Maka ini termasuk dalam bentuk berpartisipasi dalam dosa ghibah. Maka berhati-hatilah terlebih di zaman penuh fitnah ini, yang mana media sosial menjadi sesuatu yang mudah kita gapai di tangan kita. Jangan sampai kemudahan di tangan ini menjadi sebab mudahnya kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kita punya WhatsApp di dalam grup, kemudian kita membicarakan aib orang lain di luar grup. Maka ini bentuk bentuk ghibah atau menggunjing yang dilarang dalam syariat Islam. Akan tapi kita nggak akan membicarakan dosa atau gunjingan seperti apa yang diperbolehkan seorang menggunjing tentangnya atau tidak disebut sebagai menggunjing pada pengertian atau tataran syariat Islam. Taib. Kemudian zakarahul Baihaqi fid da'awatil kabir. Al-Baihaqi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'awatul Kabir
Waqala dan Baihaqi menyebutkan fi isnadihi dha'fun. Ternyata hadis ini terdapat kelemahan dalam sanadnya. Ingat nggih, beda antara fi isnadihi dha'fun dengan hadisun dhaif. Kadangkala hadisun dhaif lebih parah tatarannya dibandingkan apa? Fi isnadihi dha'fun. Jadi kalau disebutkan oleh ulama waqala hadisun dhaif, hadis ini lemah. Ini lebih parah dibandingkan ketika ulama mengatakan fi isnadihi dha'fun. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Akan tapi tidak melazimkan, kadangkala ada yang menggunakan takbir fi isnadihi dha'fun. Taib. Wa hadhil mas'alatu lil ulama'i fiha qaulan. Nah, ternyata tentang cara bertaubat dari dosa ghibah ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Huma riwayatani 'anil Imam Ahmad. Keduanya berasal dari riwayat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu terkadang punya mazhab atau pendapat yang mana disebutkan oleh murid-muridnya, kadang riwayah Imam Ahmad mengatakan dalam satu riwayat mengatakan pendapat A. Kemudian dalam satu riwayat lain mengatakan pendapat B. Ini lebih susah diidentifikasi dibandingkan ketika apa? Ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala memiliki qaul jadid dan qaul qadim, yaitu memiliki pendapat yang baru, pendapat yang lama. Jadi kadang-kala kalau pendapat baru, pendapat lama ya kita sudah tahu, oh berarti pendapat yang diralat oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala yang kita pegang adalah pendapat yang barunya, bukan pendapat yang lamanya. Kan tapi untuk riwayat Imam Ahmad juga bisa diidentifikasi. Ini bukan pada bahasanya. Wahuma, apa dua pendapat tadi? Hal yakfi fit taubati minal ghibah al-istighfarul mughtab? Apakah cukup bagi orang yang ingin bertaubat dari dosa ghibah ini sekedar memohonkan ampun untuk orang yang dighibahi? Apakah cukup demikian? Am la budda min i'lamihi wa tahlilih? Atau mengharuskan ia memberitahukan kepada orang yang dia ghibahi? Ya fulan, saya dulu pernah ghibah jenengan. Bagaimana ini? Jenengan menghalalkan atau enggak? Ridho atau enggak dengan kesalahan saya tadi? Apakah dengan demikian? Ataukah cukup dengan memohon ampun? Ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah saya dan ampuni fulan. Ampuni saya karena setelah menggunjing si fulan, dan ampuni fulan karena memang aib tadi ada di fulan. Jadi kita mohonkan ampun dua orang, yaitu kita sendiri dan juga si fulan tadi. Apakah demikian? Ataukah dengan ditambahkan kita memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwasanya kita pernah menggibahnya? Maka jawaban beliau was-sahihu annahu la yuhtaju ila i'lami. Enggak butuh untuk dikabarkan. Jadi enggak perlu untuk diberitahukan kepada si fulan. Enggak perlu kita mengatakan ya fulan saya telah menghibahmu di waktu lampau. Enggak perlu demikian. Kenapa? Nanti akan disebutkan musannif rahimahullah taala. Maka ada alasan kenapa kok kita enggak perlu memberitahukan demikian. Akan tapi para ulama ada yang menyebutkan perlu diberitahukan. Akan tapi kata beliau tidak perlu diberitahukan. Bal yakfihi al-istighfaru wa dzikruhu bimahasini ma fihi minal mawatin allati irtabahu fiha. Akan tapi cukup dengan sekedar apa? Dengan sekedar mohonkan ampun untuk si fulan dan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat di mana kita menggunjing atau menggibahi si fulan tadi. Jadi kalau kita di majelis WhatsApp, misalnya di grup, kita pernah menyebutkan si fulan demikian, ya sebutkan di orang-orang di grup tadi apa? Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa si fulan ini bukan orangnya demikian buruknya, akan tapi si fulan diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Dan hukum asalnya ketika berhadapan dengan seorang muslim, maka kita yakin akan kebaikannya, kecuali telah terbukti akan keburukannya. Kecuali juga dalam masalah jarh wa ta'dil. Maka dalam masalah jarh wa ta'dil tidak bisa berlaku kaidah umum seperti ini. Jadi ada yang berpendapat dengan kaidah umum ini, di antara Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala. Beliau berpendapat bahwa setiap muslim ya pada asalnya adil sampai terbukti akan kefasikannya. Akan tapi kalau dalam jarh wa ta'dil dibalik logikanya, yaitu seorang tidak diterima kabarnya terlebih dahulu sampai dipastikan bahwasanya dia aman dari segala hal yang menghalangi dia dari diterimanya riwayat atau hadis. Baik, jadi konsekuensi kata beliau rahimahullah taala atau hafizahullah taala bahwasanya tidak perlu mengabarkan kepada orang yang bersangkutan. Cukup kita mohonkan ampun untuk kita dan untuk si fulan tadi, kemudian kita sebutkan kebaikan-kebaikan di majelis tadi. Kalau kita pernah ghibah di kolom komentar, maka sebutkan di kolom komentar tadi. Atau kalau kita lupa sudah lama, maka apa? Maka kita bisa dengan cara update status bilang, dulu saya pernah mengabarkan si fulan bahwa si fulan ini memiliki sikap buruk ini dan itu. Maka konsekuensinya ya sudah, kabarkan. Jangan sampai karena rasa gengsi, rasa malu, kemudian menyebabkan kita celaka di akhirat. Celakanya kita di dunia dengan gengsi, kemudian dengan malu, kemudian orang-orang mengejek kita, oh nggak konsisten, terus kemudian orang-orang menyebut kita, oh makanya kalau punya lisan dijaga dan lain sebagainya, maka itu lebih ringan dibandingkan apa? Dibandingkan kita harus bersabar dengan azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kelak di akhirat. Jadi jangan sampai dengan rasa malu, dengan rasa segan, dengan rasa enggan, kemudian kita malu untuk mengakui untuk mengakui si fulan dulu sebenarnya baik ini. Cuman saya bersalah, saya melakukan ghibah kepada si fulan, saya menggunjing si fulan. Maka sebutkan di sana. Atau misalnya di grup
dan grupnya masih ada dan orang-orang yang masih tetap, maka apa? Kabarkan di grup tadi. Ala kulli hal fungsinya apa? Fungsinya untuk klarifikasi kepada orang yang pernah mendengar gunjingan kita bahwasanya hal tersebut tidak diperkenankan dan hal-hal buruk tentang si fulan tadi masih bisa apa? Ditekan dengan hal-hal yang baik yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun para ulama rahimahumullahu taala yang berpendapat kewajiban harus mengabarkan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang diribai, ja'alul ghibata kal huquqil maliyah. Maka alasannya adalah mereka mengumpamakan atau menyerumpamakan dosa ghibah tadi sebagaimana dosa ketika seorang melanggar hak orang lain dalam urusan harta. Jadi mereka menyamakan dosa ghibah ini sama dengan dosa harta. Jadi kalau ada orang ngambil harta orang lain, cara menghalalkannya adalah mengasihkan kembali harta yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ngambil harta orang yang 10 juta, ya kembalikan kepada orang tadi 10 juta. Atau minta dihalalkan, ya fulan, saya pernah mengambil harta engkau 10 juta. Maka halalkan harta ini atau nanti saya ganti. Kalau nggak punya sekarang ya sudah saya ganti dengan nyicil misalnya. Ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Ini berkaitan dengan harta. Dan para ulama yang menjadikan dosa ghibah ini wajib untuk diberitahukan kepada orang yang bersangkutan adalah alasannya sama dengan apa? Dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan harta, yang ada urusannya dengan harta. Maka beliau menjawab wal farqu bainahuma dzahir. Padahal pembeda antara keduanya teramatlah jelas. Jadi nggak bisa disamakan antara hak-hak maliyah yaitu apa? Hak-hak yang berkaitan dengan harta dan juga hak-hak yang berkaitan dengan apa? Dengan kehormatan orang lain. Beliau mengatakan fa innal huquqal maliyata, adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta, yantafi'ul madhlumu bi'audi nadhiri madhlamatihi ilaih. Adapun yang berkaitan dengan harta, maka orang yang orang yang dilanggar haknya tadi, maka dia bisa mengambil manfaat dengan kembalinya sesuatu yang telah dizalimi oleh saudaranya. Misalnya si fulan A telah mengambil harta dari si fulan B sejumlah 10 juta. Maka kembalinya 10 juta ini apa? Dia telah terambilnya 10 juta ini, maka si fulan A ini telah melanggar hak harta bagi si fulan B. Dan kembalinya harta 10 juta kepada fulan B, maka fulan B bisa memanfaatkan apa? Manfaatkan harta yang telah kembali tadi, yang telah dizalimi tadi. Maka ini berkaitan dengan harta. Adapun berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka ini tidak bisa kembali sekedar kita mengakui apa? Sekedar kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Dan asar atau pengaruh atau efek dari setelah kita mengakui kepada orang lain, padahal orang lain tadi tidak bisa mendapatkan haknya kembali, ini ada apa? Alasan khusus kenapa para ulama mengatakan tidak perlu untuk memberitahukannya. Fa in syaa akhadha wa in syaa tasaddaqa biha. Kalau misalnya si fulan ini berkehendak, maka silakan ngambil. Wa in syaa, kalau misalnya mau, ya tasaddaqa biha, maka dia bisa bersedekah dengan harta tadi. Terutama untuk orang-orang yang kasusnya dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki jejak lagi. Dulu kita pernah ngambil uang si fulan misalnya 10.000 atau ngambil uang Pak Lek kita 10.000 misalnya. Ada orang atau anak kecil ngambil uangnya 10.000. Kemudian setelah cukup lama 10 tahun kemudian, maka si Pak Lek ini apa? Qadarullah meninggal. Qadarullah meninggal. Orang ahli warisnya juga tidak ada, sudah tidak ada semua, pindah, sudah tidak ada semua, hilang semuanya, sudah meninggal semua. Maka bagaimana mengembalikan 10.000 tadi? Bisa dengan bersedekah dengan atas nama Pak Leknya tadi. Jadi ini cara di antara dosa yang berkaitan dengan urusan harta. Adapun dosa yang berkaitan dengan urusan kehormatan orang lain, maka tidak serta-merta langsung kita beritahukan kepada yang bersangkutan. Wa amma fil ghibah, adapun ghibah fala yumkinu dzalik, maka enggak mungkin demikian. Jadi kembalinya kita ngomong ya fulan, saya dulu pernah menggunjingmu. Apakah kehormatannya ketika kita menggunjing tadi kembali? Maka jawabannya enggak. Maka yang perlu kita lakukan mengembalikan kehormatan dengan cara apa? Ya si fulan ini dulunya baik kok, orangnya baik, cuman saya salah menghibah dia. Ini kembali kehormatannya di hadapan orang lain, di hadapan orang lain. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wala yahsulu lahu bi'ilamihi illa aqsa maqsudi syari'. Dan tidaklah dia dapat mendapatkan sesuatu dari memberitahukan kepada si fulan kecuali justru bertentangan dengan maqasidus syariah, dengan maksud-maksud syariat, dengan tujuan-tujuan syariat atau tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu yawgharu sadru, justru malah membara dadanya. Waduh, diberitahukan tentang hal buruk, orang tuh jarang bisa nerima. Orang tuh jarang bisa nerima. Para salaf kita rahimahullah taala banyak sekali riwayat, di antara Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan
ketika datang kepada atau diceritakan tentang beliau ketika datang kepada beliau atau kepada Hasan Al-Basri, seorang yang mengatakan, "Ya Hasan, bahwasanya ada orang yang menggunjingmu atau menggibaimu." Maka kata apa? Kata Hasan, maka Hasan bersegera mendatangi orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara membawa hadiah. Kata beliau, "Sungguh hadiah ini masih belum mencukupi dengan terkirimnya pahalamu kepadaku." Jadi beliau santai-santai, tenang-tenang di rumah, kemudian ada pahala kirim. Dan tingkatan orang-orang zaman sekarang atau kita terlebihnya itu belum sampai ke derajat seperti ini, yaitu ke derajat yang ketika dikabarkan tentang apa? Tentang bahwasanya orang tadi pernah menggibai atau menggunjing kepada kita atau berbuat kesalahan kepada kita, belum sampai ke derajat para salaf. Sehingga apa? Efek negatifnya itu lebih banyak kemungkinannya dibandingkan efek positifnya. Wa yu'dhihi idza sami'a ma rumiya bih, dan justru menyakiti hatinya ketika dikabarkan tentang sesuatu yang ia dituduhkan terhadapnya. Jadi ya fulan, kamu ini pernah dituduh oleh si fulan ini itu. Nah, ini memberitahukan ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Justru yang ada faedahnya kita membela kehormatan di majelis tadi. Bagi orang yang menggibai, bagi orang yang mendengar yang gibah tadi, maka kewajibannya untuk mengembalikan kehormatan si fulan di majelis tadi. Kalau orang yang menggibai, maka tidak ada pengaruh positifnya atau pengaruh positifnya kecil kemungkinannya untuk dikabarkan kepada yang bersangkutan, maka dengan cara apa? Dengan cara mengabarkan kebaikannya. Begitupun ketika kita nggak ghibah, tapi kita mendengarkan orang lain sedang ghibah si fulan ini, maka kita ke majelis tadi melarang menghibahnya, kemudian mengatakan si fulan ini orangnya baik, si fulan ini orangnya baik, dia kebaikannya demikian A, demikian B, demikian C, dan seterusnya. Kemudian apa? Kemudian menegur apa? Orang yang berbuat ghibah dan orang yang mendengarkan ghibah sembari tertawa-tawa. Ikhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wala'allahu yuhayyiju adawatahu wala yasfu lahu abadan. Dan boleh jadi justru ini memancing permusuhan antara yang dighibah dan orang yang menggibai. Jadi memberitahukannya bukan malah apa maksud syariat untuk merukunkan antar sesama muslim, yang mana Allah Azza wa Jalla melarang sesama muslim atau sesama ikhwanul muslimin itu saling membenci satu sama lainnya, justru dengan memberitahukan ini ada efek negatifnya, itu justru memecah belah antara satu pribadi muslim dengan pribadi yang lainnya. Wala yasfulahu abadan, dan boleh jadi enggak lagi sama sikapnya. Jadi namanya hati manusia naluriah atau tabi'iyah apa? Ketika mendapatkan kabar buruk tentang dirinya, ada orang yang mengabarkan buruk tentang dirinya, maka dia seolah-olah apa? Tidak menerima kehadiran orang tadi. Ini sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang manusiawi. Maka untuk menghindari hal-hal demikian, dan perintah Rasulullah SAW agar sesama muslim bersatu, maka apa? Tidaklah ada kewajiban bagi seorang yang menggibai tadi untuk memberitahukan bahwasanya dia pernah menggibai si fulan dalam rangka sekedar mentahlil atau untuk apa? Menghalalkan kehormatan yang telah dia langgar. Jadi tidak melazimkan demikian. Adapun kalau misalnya dipandang si fulan ini justru legowo kalau misalnya dikasih tahu, maka segera kasih tahu, makanya tidak jadi masalah. Wa makana hadza sabiluhu fa inna syari'al hakim sallallahu alaihi wasallam la yubihu wa la yujawwizu fadlan an ayyujibahu wa ya'muru bihi. Kalau memang demikian adanya, maka Nabi SAW tidak mungkin membolehkan hal demikian. Tidak mungkin membolehkan demikian dan tidak pula apa? Tidak pula mewajibkan atau memerintahkan hal demikian. Hal demikian apa? Yaitu memberitahukan kepada orang yang kita ghibai bahwasanya kita pernah menghibainya. Sekalipun apa? Sekalipun kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tadi. Jadi thariqut taubah, yaitu jalan untuk bertaubat adalah dengan cara apa? Dari dosa ghibah ini dengan cara yang pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga orang yang pernah kita ghibai. Kemudian yang kedua, kita bertekad supaya apa? Supaya tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Kemudian yang ketiga, kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari apa? Agar kita terjerumus kepada dosa ghibah untuk kedua kalinya. Kemudian yang keempat, yaitu kita menyebutkan kebaikan untuk si fulan tadi di majelis-majelis yang mana kita ghibah kepadanya. Dan ikhwati fillah, betapa banyak di antara kita kurang sadar tentang masalah ghibah ini. Jadi ketika dia menggunjing saudaranya di kolom komentar atau status, mungkin orang lain, mungkin dia nggak menyebutkan nama, dia tidak menyebutkan nama. Akan tapi kolom komentar semua sudah paham bahwasanya yang dimaksud oleh sahibul status ini adalah si fulan A misalnya. Dan ini bukan dalam rangka mentahzir atau bukan dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya si fulan, akan tapi sekedar membicarakan keburukan si fulan. Maka apa? Konsekuensinya apa? Ini tidak memenuhi tata cara dalam memberikan nasihat atau memberikan tahzir. Jadi yang benar tahzir itu kalau memang niatnya mentahzir, maka sebutkan namanya. Supaya apa? Supaya orang-orang terhindar dari yang bersangkutan. Dan cukup disebutkan kesalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tidak perlu menyebutkan hal-hal lain yang justru tidak ada apa? Tidak ada kaitannya dengan kesalahan tadi. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa madaru syari'ati
Dan syariat itu atau poros syariat itu, apa yang dituju oleh syariat? Kata beliau hafizahullah taala, ala ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Tujuan syariat itu adalah untuk seminimalisir mungkin memangkas mafsadah-mafsadah yang muncul dari sesuatu. Jadi syariat itu tujuannya untuk menghapuskan seluruh mafsadah atau untuk menyedikitkan, meminimalisir mafsadah yang ada. Itu tujuan syariat. Itu tujuan syariat. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang justru memperbesar suatu mafsadah, maka ini bukan tujuan syariat. Makanya dilarang dalam syariat. La ala tahsiliha wa takmiliha. La ala tahsiliha wa takmiliha. Bukan untuk menghasilkan mafsadah wa takmiliha atau justru malah memperbesar mafsadah. Kita menggibah atau mengunjing orang lain itu sudah mafsadah. Kemudian kita ditambah dengan beritahukan kepada yang bersangkutan, oh saya pernah gibah antum dulu 5 tahun yang lalu, saya pernah gibah antum di majelis ini. Oh, awalnya seneng malah apa? Malah memberontak hatinya. Karena apa? Karena perbuatan si fulan ini bukan malah memangkas mafsadah, justru malah memperbesar atau malah menambah mafsadah yang ada. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha tahu. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Selesai perkataan Ibnu Qayyim ini ya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Wa ma 'alaihi mazidun faqad ajada wa afada. Wa ma 'alaihi mazidun faqad ajada wa afada. Wa anzuri tafsir Ibnu Katsir inda qaulillahi ta'ala. Perhatikan tafsir Ibnu Katsir, penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam firman Allah ta'ala, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lainnya. Jadi kita dilarang secara jelas dalam syariat mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing satu sama lain di antara kalian. Kalau sudah jelas seperti ini, nggak ada takwil lagi, nggak ada oh ini maksudnya ini itu, nggak ada. Ya udah, berarti gunjing tidak diperkenankan. Mau kepada pemerintah maupun kepada selain pemerintah. Terlebih-lebih kepada orang yang memiliki hak khusus agar kita memperlakukan mereka secara khusus. Misalnya kepada orang tua, kepada alim, kemudian kepada pemerintah dan lain sebagainya. Yang mana ada hak khusus yang harus kita penuhi kepada mereka. Maka tentu saja ini dosanya lebih besar dibandingkan menggunjing orang-orang yang memang tidak memiliki hak khusus selain hak sebagai seorang muslim, Bahkan kalau misalnya tetangga kita adalah seorang yang kafir misalnya, kemudian kita menggunjingnya, maka kita masuk ke dalam dosa ghibah. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wanzuri as-silsilah ad-dha'ifah. Perhatikan atau lihatlah atau simaklah silsilah ad-dha'ifah. Ini silsilah al-hadis ad-dha'ifah wa atharuha as-sayyi' lil ummah. Ini karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Lima'rifati turuqi hadithi kafaratu man igtabta an tastaghfirullah. Yang mana beliau membahas di jilid keempat halaman 1519 ketika mengurai jalur dari hadis yang berbunyi kafaratu man igtabta an tastaghfirullah, yaitu kafaroh bagi orang yang pernah berbuat ghibah adalah dia memohonkan ampun untuk si fulan dan dia gunjing tadi. Beliau membahas tentang masalah ini. Baik. Wa'lami anna ba'dhan nasi yadhunnu annahu yajuzul wuqu'u fil 'irdi idza kana bima fi. Ketahuilah wahai wanita, ketahuilah wahai muslimah, kata beliau hafizallahu taala, bahwasanya sebagian orang menyangka kalau memang si fulan ini memang pernah terjerumus ke dalam aib tertentu, maka seorang tadi diperkenankan kita menggunjing kehormatannya. Ini sebagian orang menyangka demikian. Ketika ditanya, oh kamu itu sedang menghibah loh, kamu itu gunjing loh, kamu itu telah berbuat dosa loh, atau sedang berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata orang ini? Kebanyakan orang di zaman sekarang, loh ini benar kok, ini kenyataan kok. 5 tahun lalu seperti ini. Makanya juga termasuk ke dalam ghibah. Justru kata beliau hafizallahu taala, fa idza nuhiya an dzalik huwa sidqun. Kalau dilarang seperti ini dia mengatakan, oh ini benar kok. Ini benar. Ini enggak bohong, saya enggak bohong, beneran ini pernah terjadi atau si fulan pernah melakukan ini misalnya. Fa nahnu lam nukadzib alaihim. Kita ini enggak sedang mendustakan mereka. Loh saya ini enggak tengah bicara kamu itu dusta, enggak demikian. Apa kata beliau? Wa hadza huwa ainul ghibah. Ini justru yang dimaksud ghibah. Kita ingat sabda Rasulullah di depan, li'annal ghibata dzikruka akhaka bima yakrah. Karena yang esensi dari ghibah ini, kita nyebut perihal orang lain yang mana orang tadi sebel atau enggak suka kalau misalnya suatu tadi disebut di hadapan orang lain. Inilah disebut dengan ghibah. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita yang dimaksud dengan ghibah, ini aib orang lain yang terjadi memang orang tadi melakukannya. Memang melakukannya. Tapi disebut ghibah tidak diperkenankan dalam syariat. Kenapa? Ya karena telah mencela kehormatan
kehormatan orang lain. Dan kehormatan seorang muslim, seorang yang telah masuk Islam, kemudian harta orang yang telah masuk Islam, darah orang yang telah masuk Islam, maka haram untuk kita tumpahkan atau kita cemarkan tanpa haknya. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya benar kok mengatakan si Fulan 2 tahun lalu pernah. Kalau nggak percaya saya teleponkan ini si Fulan ini, pastikan kabarnya monggo. Makanya apa? Inilah justru yang disebut dengan ghibah. Kalau misalnya dia berdusta, maka bukan ghibah. Ya boleh jadi ghibah, kemudian boleh jadi apa? Ketambahan dusta, malah double dosanya, Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa akhtimu mawdu'al ghibati, dan aku menutup tema atau bahas tentang ghibah ini biqaulil Qahtani fi nuniyatih, dengan perkataan Al-Imam Al-Qahtani, yaitu Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam nuniyahnya, la tushghalanna bi aibi ghairika ghafilan. Janganlah engkau disibukkan dengan apa? Aib yang lain selainmu. Jadi kita enggak boleh disibukkan dengan aib selainmu. Ghafilan, sembari lupa an aibi nafsika innahu aiban. Justru melupakan aib apa? Aib dirinya sendiri, lahu aiban. Justru orang ini punya 2 aib. Satu aib menggunjing orang lain, satu aib karena dia memiliki aib. Ini apa? Ini aib bagi orang yang telah menggunjing orang lain. Kalau orang gunjing orang lain, kemudian dia ngeremehin orang, oh si Fulan ini demikian, si Fulan punya dosa ini dan itu, maka apa? Maka sungguhnya orang ini memiliki jauh lebih banyak aib daripada orang yang digunjing atau dibicarakan. Kenapa? Karena yang kedua, dia tidak sadar dia memiliki aib. Maka tolong diingat-ingat, dihafal bait ini ketika apa? Selain hadis dan ayat yang kita sebutkan di awal, tolong diingat-ingat bait ini. La tushghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika lahu aiban. Jadi janganlah engkau disibukkan dengan aib selainmu sementara engkau lupa dari aib dirimu sendiri. Lahu aiban, untuk orang seperti ini punya 2 aib. Aib untuk dirinya sendiri karena dia memiliki aib jelas, yang kedua aib karena dia telah menggunjing orang lain. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Terbiasanya dosa ini atau dosa ghibah ini ada di tengah-tengah kita, bukan berarti lantas dosa ini menjadi benar. Ghibah ini sesuatu yang perlu untuk kita terus-menerus mengingatkan manusia dan diri kita sendiri terhadapnya. Jadi jangan sampai majelis kita ini menjadi majelis ghibah. Jangan sampai ketika kita hadir di majelis orang lain itu senang untuk apa? Untuk mendengarkan kabar keburukan orang lain. Jangan sampai. Kalau demikian keadaannya, maka kita sungguh disebut Rasulullah SAW sebagai apa? Miftahan lisyarr, yaitu pembuka pintu-pintu keburukan. Baik. Kemudian dosa berikutnya yang tidak kalah penting dari dosa ghibah adalah dosa namimah. Dosa ghibah ini hampir-hampir mirip dengan dosa namimah. Bahkan di antara efek buruk dari ghibah ini mancing kepada dosa yang lainnya di antara dosa namimah. Yaitu apa? Dosa ngadu domba. Dosa ngadu domba, menyebarkan desas-desus tentang orang lain dalam rangka apa? Al-ifsad bainahum, untuk memecah belah orang lain. Oh, si Fulan itu sikapnya demikian, si Fulan itu memiliki aib ini itu. Tujuannya apa? Supaya antara hubungan antara A dan B antara A dan B juga terpecah belah. Di antara bentuk namimah yang lainnya nanti disebutkan oleh musannif hafizahullah taala, yaitu merusak hubungan suami istri. Sudah jadi suami istri, kemudian apa dilakukannya? Dia mengatakan kepada istrinya, dulu suamimu itu pernah melakukan ini dan itu, pernah melakukan kesalahan ini dan itu, dia pernah mencuri ini itu, dia pernah ini dan itu. Pokoknya disebutkan semua keburukannya. Maka kalau dalam rangka ifsad bainahum, maka masuk ke dalam apa? Ke dalam dosa namimah atau dosa adu domba. Wan namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Yang dimaksud dengan namimah yaitu menukil perkataan seseorang kemudian dibawa kepada orang lain dalam rangka memecah belah antara mereka. Jadi A mengatakan A tentang kita, kemudian datang kepada kita, si Fulan tadi mengatakan kepada engkau tentang ini. Tujuannya apa? Supaya hubungan kita retak misalnya. Hubungan kita retak, maka yang termasuk ke dalam namimah. Meskipun perkataan tadi benar, maka Jangan sampai kita menjadi penyambung syaitan untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sungguhnya syaitan ini sudah futur dari mencerai-beraikan anak Adam dari berbuat kesyirikan. Jadi sudah futur untuk berbuat keburukan misalnya. Maka ditambah lagi syaitan tadi menambah dengan cara Dengan cara menggoda anak Adam agar senantiasa berpecah belah antara satu sama yang lainnya. Ini dalam sebuah riwayat. Wallahu ta'ala alam. Waqad dzamma Allah azza wa jalla man kana muttasifan bihadhil khaslah. Jadi Allah azza wa jalla mencela orang-orang yang tersikapi atau orang-orang yang memiliki perangai demikian.
Ini kalau misalnya Allah Ta'ala sudah mencela orang-orang yang berbuat demikian, Rasulullah sudah memperingatkan, kemudian ada orang yang berbuat namimah, orang yang berbuat adu domba, ini tipe orang-orang yang apa? Dicurigai terdapat apa? Kebatuan dalam hatinya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sudah mencela. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dengan keras. Bahkan disebutkan nanti la yadkhulul jannah qattat. Tidak masuk surga orang-orang yang gemar berbuat namimah atau namam, orang-orang yang mengadu domba. Kalau sudah disifati demikian, terus kemudian ada orang atau seorang muslim yang berperang yang demikian, ini orang-orang yang tipe batu hatinya. Kenapa? Karena dia tidak lagi takut dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa naha 'anil istima'i li kalamihi, dan dilarang untuk apa? Mendengarkan kalam, mendengarkan ucapan orang yang berbuat namimah. Jadi kalau orang ingin mengadu domba kita dengan orang lain, maka apa? Yang kita lakukan adalah stop. Nggak usah diteruskan. Nggak usah diteruskan. Karena sungguh engkau ini menjadi penyambung syaitan untuk memecah belah aku dengan dia. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12, "Wala tuti' kulla mahallafin mahin." Dan janganlah engkau Muhammad mengikuti orang-orang yang banyak bersumpah dengan dusta. Jadi kalau orang bersumpah dusta ini halaf, orang-orang yang bersumpah dusta. Misalnya di pasar, kemudian ini demi Allah tadi ada pembeli yang nawar sekian nggak saya kasih. Nah, ini saya kasih ke jenengan demikian, ini saya kasih nih sebagainya. Padahal nggak ada pembeli sama sekali sebelumnya. Ini orang-orang yang kebanyakan bersumpah mengatasnamakan Allah untuk memperjualbelikan dagangannya. Mahin lagi banyak mencela. Hammazin masya'in binamim. Hammazin juga banyak mencela. Masya'in yang kesana kemari binamim menebarkan desas-desus atau berita dusta atau mengadu domba. Jadi orang-orang yang berjalan kesana kemari di muka bumi dalam rangka untuk namimah, untuk mengadu domba sesama kaum muslimin, maka ini apa? Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12. Manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang senantiasa menghalangi orang dari berbuat kebaikan, mu'tadin asim, lagi melampaui batas dan berbuat dosa. Wa qauluhu, dan firman Allah masya'im binamim ayyamshi bin namimati bainan nas, yaitu kesana kemari di hadapan manusia untuk apa? Mendebarkan adu domba, menebarkan isu-isu yang enggak jelas, kemudian dalam rangka apa? Mengadu domba antara sama kaum muslimin. Dan kita di zaman ini Masya Allah, pokok Allahul Musta'an, kita banyak sekali melihat orang-orang yang enggak tahu menjadikan namimah ini sebagai perbuatan mereka, sebagai kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan mereka enggak puas, hanya demi harta yang enggak seberapa, mereka rela untuk berbuat namimah atau berbuat desas-desus, menyebarkan desas-desus dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki urusan kita dan juga memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wa yuharrisu bainahum wa yahmizu kama fi tafsiri Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini sama ya. Jadi untuk apa? Memunculkan desas-desus, kemudian memecah belah dan lain sebagainya. Wan namimatu min kaba'iriz dzunub, dan namimah yang termasuk dosa besar. Fa fi sahihain, dalam sahihain an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Innama la yu'adzaban, kata Rasulullah SAW, 2 penghuni kuburnya tengah diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka ini diazab kecuali untuk sesuatu yang remeh. Jadi mereka ini bukan dulunya berbuat kesyirikan kepada Allah, ini dosa besar jelas. Ini sesuatu yang teramat besar, sesuatu yang teramat dahsyat. Dosa yang seorang muslim sama sekali nggak boleh apa? Nggak boleh masuk ke dalam dan nggak bisa masuk ke dalamnya. Ini bukan dosa demikian. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini bukan dosa-dosa yang besar banget. Maksudnya dosa besar itu bukan dosa besar, bukan. Tapi bukan sesuatu yang besar banget. Ini sesuatu yang remeh sekali. Innahu kabir. Dan tapi dosa tetap dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara 2 kuburan ini apa? Yamshi bin namimah, gemar mengadu domba, gemar kesana kemari untuk memecah belah kaum muslimin. Wa amal akharu fakana la yastatiru min bauli. Adapun satunya ini orang yang enggak pernah bersuci dari kencingnya. Taib. Yang menjadi poin bahasan kita, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang berbuat namimah, orang yang adu domba antara satu sama yang lainnya, maka konsekuensi bahkan dikubur saja dia mendapatkan azab, terlebih nanti di akhirat. Allah Azza wa Jalla apa? Yang tidak menyediakan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang berbuat dosa, bagi orang yang berbuat namimah, kecuali apa? Kecuali neraka.
kecuali Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa orang tadi. Akan tapi kalau tidak diampuni, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka apalagi yang bisa membuat kita sadar dari berbuat namimah, berbuat ghibah, setelah kita diperingatkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW akan adanya berita siksa kubur maupun siksa neraka untuk orang yang berbuat demikian, apalagi yang bisa mengingatkan kita? Nggak mungkin perkataan manusia bisa mengingatkan kita kalau kita nggak sadar dengan firman Allah Azza wa Jalla dan juga sabda Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka itu diazab untuk suatu yang teramat besar, ai anna namimata wa adamat tanadzufi min najasatil bauli syai'ani saghiran. Bahwasanya namimah dan tidak bersuci dari apa? Dari ketika dia kencing atau buang air kecil, syai'ani saghiran. Pada asalnya dua-duanya sesuatu yang dalam tanda kutip remeh. Seolah-olah orang enggak, ya namimah biasa aja. Wong juga ngobrol-ngobrol biasa, wong si fulan juga mengatakan demikian asli kok. Terus kemudian, emang kenapa kok nggak bersuci? Nantilah, saya pending dulu, nanti di rumah baru bersuci dari apa? Dari buang air kecil misalnya. Nah, seolah-olah remeh. Manusia zaman sekarang meremehkannya. Akan tapi kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur pelaku dosa ini apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Sahula ijtinabuhuma walakinna adzabuhuma syadid. Mudah untuk ditinggalkan, akan tetapi apa? Azabnya itu teramat pedih. Mudah ditinggalkan. Apa sih untungnya? Atau apa sih ruginya orang-orang dari meninggalkan namimah? Enggak ada ruginya. Wong orang A berkata tentang B, kita meninggalkan, enggak usah ngutip perkataan A ke B, kita sudah cukup. Sudah cukup. Apa ruginya untuk kita? Bahkan kita lebih repot ketika kita berbuat namimah. Kenapa? Harus nukil perkataan A, kemudian di forward ke B, kemudian dari B di forward ke C, itu lebih susah. Itu lebih susah. Rasulullah SAW sediakan orang yang diam saja, niatnya untuk menghindari namimah, nggak perlu ikut-ikut permasalahan kaum muslimin. Nah, apa susahnya? Nggak ada susahnya. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari dosa tersebut. Baik. Kemudian beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain. Beliau meninggal kurang lebih pada tahun 218 Hijriah. Dan beliau Al-Kufi, yaitu tinggal di Kufah atau asalnya Kufah. Haddatsana Sufyan. Maksud dengan Sufyan ini Sufyan Uyainah. Jadi kalau Sufyan Uyainah itu Sufyan dari Kufi, dari Kufah, dari Kufah. Jadi bagaimana kita mengetahui Sufyan di Sahih Bukhari? Kita mengetahui dengan cara mengetahui muridnya atau gurunya. Kalau gurunya atau muridnya dari Kufah, maka kemungkinan Sufyan bin Uyainah. Kemungkinan Sufyan bin Uyainah. Adapun selain Kufah, maka kemungkinan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ini kaidah umum saja. Apakah ada pengecualian? Ya tentu saja banyak. Setiap kaidah, setiap dhawabit, setiap batasan itu pasti akan memiliki kaidah-kaidahnya tertentu. Baik, dari Sufyan bin Uyainah, ini Kufah juga tahun 198 wafatnya. Kemudian dari Mansur bin Al-Mu'tamir, Al-Kufi juga kurang lebih wafatnya 132. Kemudian dari Ibrahim, ini Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Jadi kalau dimutlakkan pada istilah Ibrahim, biasanya ini maksudnya adalah An-Nakhai. Jadi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Kalau disebutkan dalam teks An Ibrahim dari Sahih Bukhari, maka kemungkinannya adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ini beliau juga Kufah. Kemudian dari Hammam, maka ini Hammam Ibnul Harith. Hammam Ibnul Harith dari Kufah juga, tahun 65 Hijriyah. Ini kalau misalnya kita ngurai lataiful isnadnya atau keistimewaan sanad ini, maka ini bisa kita katakan ini sanadul kufiyin. Sanadnya orang-orang Kufah. Jadi semua yang terlibat dalam hadis ini orang-orang Kufah semuanya. Orang-orang Kufah. Dari Abu Nuaim, kemudian dari Sufyan, dari Mansur, Ibrahim, kemudian Hammam, semuanya Kufah. Kemudian beliau mengatakan kunna ma'a Hudzaifah faqila lahu. Suatu ketika kami bersama Hudzaifah. Kemudian ditanyakan kepadanya, inna rajulan kana yarfa'ul haditsa ila Utsman. Ada seorang laki-laki yang mengangkat pembicaraan, maksudnya menyampaikan pembicaraan, mengadu ila Utsman kepada Utsman. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattat. Tidaklah masuk surga orang-orang yang berbuat namimah, yaitu orang yang ngadu domba. Ini nyampaikan, enggak peduli beritanya baik atau buruk. Kalau mafsadatnya jelas ada, maka apa? Maka mafsadat yang jelas ada ini apa? Jangan disampaikan kepada orang lain. Cukup kita tegur di majelis tadi, kemudian kita tunaikan kehormatan orang yang sudah dibicarakan atau hendak diadu domba di majelis tadi. Baik. Wa qauluhu qattat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qattat yufassiruhu ma fi riwayat Muslim. Sudah dijelaskan di hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim.
La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga namam, yaitu orang yang gemar mengadu domba. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah, dan konteksnya pada apa? Pada kaum muslimin atau para sahabat, maka la yadkhulul jannah maksudnya la yadkhulul jannah awwaliyan. Yaitu apa? Tidak masuk surga awal-awal langsung, tapi justru diperhitungkan dulu dosa-dosa ini. Itu maksudnya la yadkhulul jannah. Bukan berarti sedang menghalangi orang tersebut apa? Dari masuk surga sama sekali. Dia orang berbuat namimah, masuk neraka selama-lamanya. Enggak demikian cara pemahamannya. Kalau cara pemahamannya demikian, maka kita masuk atau terjebak ke dalam pemahaman Khawarij atau Mu'tazilah. Yang mana beliau menjelaskan juga di dalam kitab ini, waqila innal qattat, bahwasanya qattat yaitu orang yang menggemburkan atau gemar mengabarkan berita atau desas-desus, huwallazi yastami'u min haitsu la ya'lamu bih. Yaitu orang yang gemar mendengarkan sesuatu dari manapun yang dia tidak tahu validitasnya. Jadi dari manapun arahnya dia nggak peduli. Ya, nggak peduli. Maka Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban. Cukup seorang dikatakan berdusta, yaitu ketika apa? Ketika orang ini menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Masuk ke telinganya, sampaikan. Masuk ke telinganya, sampaikan. Masuk ke telinganya, sampaikan. Ini termasuk kata Rasulullah SAW sebagai seorang yang berdusta. Atau paling minimal orang yang bakal lebih banyak potensinya untuk terjerumus ke dalam kedustaan. Summa yang kuluma sami'ah, kemudian menukil apa yang didengarkannya. Jadi sudah mendengar sesuatu dari manapun dia nggak tahu validitasnya, nggak tahu, nggak peduli, kemudian dinukil. Untuk apa? Untuk memecah belah antara satu sama yang lainnya. Wa nafyu dukhulil jannah 'anin namam. Ini perhatikan yang bagaimana saya singgung tadi, ya tahu keyakinan orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah terhadap orang yang berbuat dosa besar. Yang mana mereka meyakini apa? Bahwasanya orang berbuat dosa besar ini apa? Yukaffar, dikafirkan, kemudian yukhalladu, kemudian dikekalkan di dalam neraka. Wa kadza baqiyatu adillatil wa'idi fiha syubhatun lil khawarij. Ini menjadi syubhat bagi orang Khawarij, menjadi dalil dalam tanda kutip bagi orang Khawarij. Loh, ini buktinya orang yang berbuat dosa besar apa? Tidak masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yukaffiruna man irtakaba ma'siyatan, yaitu mereka yang mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Wa in kana muwahhidan, sekalipun orang tadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujabu an hadhihi syubhah. Jawabannya seperti apa? Kata beliau, biqaulillahi ta'ala. Cukup satu ayat firman Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Jadi dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan, bahkan dosa yang paling besar sekalipun di luar dosa kesyirikan dan kekufuran, maka apa? Diberikan potensi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa si fulan ini berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala dzunuba tahta masyiati. Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa ini di bawah kehendaknya. Insya'a ghafaraha lahu. Kalau Allah berkehendak, ya Allah ampuni si fulan ini. Wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, ya Allah siksa dulu si fulan ini. Dan jangan sampai ikhwati fillah, dengan Allah Azza wa Jalla masih memberikan potensi ampunan atau pengampunan untuk orang-orang yang berbuat dosa seperti ini, lantas membuat kita meremehkan perbuatan dosa tadi. Sama sekali enggak. Ada sebuah pepatah atau seorang ulama mengatakan bahwasanya tidaklah suatu dosa itu dilihat dari besarnya dosa, tapi dosa tadi dilihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Sekalipun kita berbuat maksiat, sekalipun dalam tanda kutip, sekalipun kita berbuat maksiat, sekedar dalam tanda kutip dosa kecil, maka ini besar konsekuensinya apa? Ketika kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan dosa kecil. Ini besar konsekuensinya. Kenapa? Karena yang kita durhakai, kita maksiat adalah zat Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Semakin tinggi kemuliaan sesuatu yang kita ingkari, maka semakin apa? Semakin besar pula konsekuensinya. Jangan misalnya dipikir, kalau misalnya kita umpamakan, ngapunten, kalau misalnya kita mohon maaf ya, mukul seseorang, orang biasa, maka hukuman kalau misalnya diterapkan hukuman, maka paling hukumannya adalah 3 atau 5 tahun misalnya, kekerasan fisik. Tapi beda konsekuensinya kalau jenengan tiba-tiba ini yang dilakukan oleh para teroris Khawarij itu apa? Datang ke istana presiden kemudian mukul presiden. Maka konsekuensi dua hal ini berbeda. Kenapa? Karena kedudukan yang tengah didurhakai atau diberbuat salahi, maka apa? Kedudukan keduanya berbeda. Maka perlakuannya keduanya juga berbeda, konsekuensinya berbeda. Kalau kita berbuat kesalahan kepada manusia biasa, konsekuensinya masih lebih ringan dalam tanda kutip dibandingkan apa? Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biqadri dzambih, sekadar dengan dosanya, summa ma lahu ila jannah, kemudian memindahkannya ke surga. Siwa syirkil akbari fa innahu yukhallidu sahibahu finnar. Sungguhnya kesyirikan besar yaitu bisa apa? Menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka.
atau mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi yang bisa mengekalkan pelakunya ke dalam neraka yaitu syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan haddatsana Abul Yaman. Yang dimaksud dengan Abul Yaman adalah apa? Abul Yaman itu Al-Hakam bin Nafi', Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi. Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Syuaib bin Abi Hamzah Al-Himsi juga. Ani Zuhri. Zuhri itu berarti an Muhammad bin Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri. Ada singkatnya, orang menyingkat biasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu masyhurnya seperti itu. Qala akhbarani Abu Idris. Kemudian berkata kepada aku atau mengabarkan kepada aku Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah. A'idullah ibnu Abdullah. A'idullah ibnu Abdullah. Anna Ubadah bin Samit, bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu an wa kana syahida Badran. Bahwasanya Ubadah bin Samit itu dulunya dikenal sebagai orang yang syahida Badran, orang yang turut serta dalam perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah, yaitu orang yang menjadi pembesar yang datang di Lailatul Aqabah, perjanjian Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda wa haulahu isabatun min ashabi. Rasulullah bersabda di suatu malam tadi dan di sekelilingnya ada para sahabatnya. Beliau mengatakan bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiatlah aku atau berjanjilah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri, wala taznu, janganlah berzina, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak keturunan kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian berdusta yang kalian ada-adakan di antara depan atau belakang kalian. Baik depan, dusta depan maupun dusta di belakang atau di antara tangan dan kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin, dan jangan berbuat maksiat. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi tadi, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Sebentar. Baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang melakukan salah satu hal tadi, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Kemudian barang siapa yang melakukan salah satu hal tadi, kemudian fa'uqiba fid dunya, kemudian Allah Azza wa Jalla menutupinya, fa huwa kafaratun lah. Maka ini menjadi kafarah, tebusan baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ila Allah. Fa'uqiba fid dunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghukumnya di dunia, maka fahuwa kafaratun, ini menjadi tebusan bagi orang tadi. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa mengerjakan satu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi, summa satarahullahu fahuwa ilallah. Kemudian Allah tutupi aib-aibnya di dunia, fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak ya Allah ampuni. Fa insya'a aqabah, kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak juga nanti Allah Azza wa Jalla akan siksa orang tersebut terlebih dahulu. Fabaya'nahu ala dzalik. Kemudian kami bertekad atau berjanji atau berbaiat atas hal-hal tersebut. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu tahta masyiatillah. Bahwasanya dosa seorang hamba itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkehendak, maka dia akan orang tersebut akan diampuni, dan jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, orang tersebut juga ada potensi untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adillatul wa'idil lati fiha nafyu dukhul jannah 'anil muwahhid idza irtakaba kabiratan tuhmalu 'ala anna fiha hadzfan. Dan dalil-dalil yang berisi ancaman untuk orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang masih muslim, orang-orang yang masih beriman, tuhmalu 'ala anna fiha hadzfan. Diperkirakan bahwa di dalamnya ada perkiraan yang dihapus. Jadi kalau namanya susunan bahasa Arab itu bukan sekedar memenuhi semua kata kemudian kita pecah-pecah tarkibnya mana. Tapi bahasa Arab itu juga tentang masalah kita mengetahui hal-hal yang tersirat dari kalimat tadi, atau hal-hal yang seharusnya ada tapi dihapuskan dalam rangka untuk menghemat kalimat misalnya. Maka inilah seninya dalam bahasa Arab.
Makanya seorang ulama nahwu pernah mengatakan, kalaulah nahwu itu atau gramatikal bahasa Arab hanya berkisar pada hal-hal yang nampak dari kalimat atau jumlah, maka apa? Maka seekor keledai itu akan pandai ilmu nahwu. Tapi masalah ilmu nahwu berkaitan dengan sesuatu yang nampak, dengan sesuatu yang tersirat saja, dengan sesuatu yang tersirat. Dan jika ada indikasi tersirat ini, maka tidak mengapa seseorang memperkirakan suatu tadi. Beliau mengatakan waktu diru injazahu, dan kira-kira au annahu la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan. Au annahu la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Maksudnya adalah orang tadi tidak masuk surga awwaliyan, langsung pertama kali masuk surga. Enggak demikian sebagaimana kondisi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Bukan demikian kondisinya. Jadi yang dimaksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga secara langsung. Ini maksud dari awwaliyan. Tidak masuk surga secara langsung. Entah Allah Azza wa Jalla ampuni atau Allah Azza wa Jalla siksa dulu dia di neraka. Yu'adzabu biqadari dzambihi illa ayya'fu wallahu anhu. Maka dia akan diazab oleh Allah sebatas atau sekadar dengan dosa yang dia lakukan, kecuali Allah Azza wa Jalla ampuni dia. Summa malahu ilal jannah, kemudian dipindahkan ke surga. Au annahu idza kana mustahillan fa innahu bistihlalihi yakunu mukadziban lin-nassi sawa'un fi'luhu am lam sawa'un fa'alahu am lam yaf'alhu. Atau kita pending untuk ibarah seperti ini, untuk ibarah ini. Kita pending untuk ibarah ini. Kemudian kurang lebihnya demikian insyaallah taala pada pertemuan kali ini. Ala kulli hal, dosa yang kita bahas tadi, dosa ghibah dan juga dosa namimah tidak bisa kita remehkan karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah apa? Adalah menjaga kehormatan sama muslim yang lainnya. Demikian kurang lebihnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami dan juga antum semuanya. Dan jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk penanya insya Allah tidak di-live-kan. Jadi tidak masalah jika akhwat ingin bertanya secara langsung. Tafadhali. Jazakallahu khairan atas paparannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, silakan bagi akhwat dan ummahat yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami bukakan mic-nya di unmute. Sambil menunggu yang raise hand, Ustadz ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Yeah. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, jika ada terjadi maksiat yang menimpa pasangan sampai terjadi perceraian, apakah kemudian jika ada yang bertanya karena berita yang tersebar simpang siur, apakah jika kita ceritakan kejadian yang sebenarnya termasuk ghibah? Tujuannya karena ada keperluan dengan orang yang bertanya dan agar tidak terjadi fitnah. Jazakallahu khairan, Ustadz. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Apakah menyebarkan aib atau sesuatu kesalahan, kekurangan atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga ketika kita sudah bercerai, termasuk menyebarkan aib orang lain, maka kita bisa ninjau. Kalau misalnya tanpa alasan tertentu, maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan ghibah dan ini dilarang dalam syariat secara tegas. Adapun yang kedua, jika dalam rangka memang ada tujuan untuk menghindarkan diri dari fitnah, misalnya dituduh ini itu, maka kewajiban seseorang ketika dituduh oleh orang lain, maka dia menyelamatkan dirinya dari tuduhan tadi. Kalau bahkan ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang tidak menyelamatkan dirinya dari tuduhan yang disematkan kepadanya, maka dia lebih bahaya daripada tuduhan tadi. Lebih bahaya daripada tuduhan tadi. Sudah manusiawi atau sudah naluri manusia biasa, tabiat manusia, bahwasanya ketika dia mendapati sesuatu yang tidak benar dengan dirinya, maka dia apa? Dia klarifikasi bahwasanya berita A ini tidak benar. Cukup diklarifikasi demikian. Tidak perlu dilebih-lebihkan sampai over, kemudian mohon maaf misalnya overthinking, berlebih dalam memikirkan sesuatu, maka tidak perlu demikian. Maka cukup klarifikasi sudah. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau bersama Sofiyah, lalu lewat bersamanya, lalu lewat di hadapan Rasulullah dua orang sahabat lewat. Ini Rasulullah bersama apa? Bersama seorang muslimah, seorang wanita. Maka Rasulullah SAW ketika para sahabat tadi lewat dan tidak menyapa dan tidak menegur Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dua sahabat tadi, ala rislikuma,
berhenti sebentar. Innaha Safiyah. Ini Safiyah. Ini istriku sendiri. Maka apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Supaya tidak ada fitnah antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian menduga Rasulullah SAW berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Makanya apa? Bentuk menyelamatkan diri dari fitnah. Berdasar dari hadis ini, maka tidak mengapa seorang muslim dalam rangka membela diri dari fitnah, kemudian mau mengklarifikasi dari fitnah, terlebih untuk orang-orang yang punya kepentingan, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan menggunjing atau menyebarkan aib orang lain. Tapi cukup diklarifikasi berita yang beredar tidak demikian adanya. Tidak benar sebagaimana kenyataan. Yang sejatinya ada masalah misalnya. Kalau sebisa mungkin dirahasiakan, maka rahasiakan. Ada masalah atau ada ini itu antara saya dengan mantan saya misalnya. Maka ini tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala. Ustaz, syukran atas jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ustaz boleh membacakan pertanyaan yang 2 pekan lalu, Ustaz. Ya, silakan. Ada yang belum terbaca. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga hati apabila seseorang yang belajar membaca Iqra di dalam suatu grup ngaji itu lama sekali pemahamannya, sering salah membaca huruf hijaiyah, padahal sudah diingatkan dan dinasihati berkali-kali untuk ditandai atau dicermati huruf hijaiyahnya. Namun ia tidak ingin menandai huruf hijaiyah tersebut sehingga sering salah terus-menerus. Di kelompok belajar ngaji itu padahal buat umum bukan privat, sehingga orang tersebut dapat menghambat pembelajaran orang lain yang sudah lancar karena harus menunggu orang tersebut hingga bacaannya benar. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi konteksnya adalah menjaga hati. Jadi kalau yang Anda pahami ya Ustaz, jadi ada umahat yang dalam belajar pemahamannya itu lama gitu ya Ustadz, sehingga menghambat teman-teman satu halakohnya itu ini untuk lanjut ke pembelajaran berikutnya begitu Ustadz. Jadi menjaga hati kita supaya enggak ini dengan taib. Ya, Alhamdulillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah azza wa jalla membalas kesabaran para guru-guru Al-Qur'an, para guru-guru ngaji, para guru-guru kajian dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini merupakan kabar baik bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, walaupun dalam tanda kutip sekedar misalnya mengajarkan huruf alif ba ta, walaupun 1 huruf sehari, maka ini tidak jadi masalah. Maka di antara kriteria seorang guru yang diharapkan, sebagaimana kriteria Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik pendidik yang pernah ada, adalah kesabaran dalam membina umatnya. Rasulullah SAW membina umatnya sehingga umatnya menjadi umat yang terkuat dari sisi keimanan itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Itu pun diselangi dengan hal-hal yang menyakitkan hati beliau. Misalnya 10 tahun di Makkah, maka pengikut beliau SAW tidak terlampau banyak. Bahkan orang-orang kafir Quraisy Makkah ketika wafatnya Khadijah masih sempat untuk apa? Untuk memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak berdagang dengan mereka, pasar mereka ditutup untuk para sahabat dan lain sebagainya. Ini bentuk kesabaran yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik. Dan beliau tetap bersabar untuk mengajari para sahabatnya. Beliau tetap bersabar untuk mengajari para sahabatnya. Nah, bagaimana kita yang sebagai manusia biasa? Kita bukan Rasulullah SAW yang sabar begitu sabarnya. Dan kita manusia biasa yang hanya berusaha untuk niru Rasulullah. Supaya menjaga hati untuk orang-orang yang seperti ini, atau untuk orang-orang yang mohon maaf, mungkin terlalu lama pahamnya tentang masalah agama atau terlalu lama pahamnya tentang bagaimana belajar Al-Quran. Yang pertama, ingatlah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya amalan atau pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Jadi nanti pahala untuk orang yang bersabar hanyalah pahala orang yang bersabar itu di hari kiamat kelak tanpa batas. Tapi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi ingatlah, pahala bersabar, di antaranya bersabar menahan diri dari emosi kalau ngajarin orang seperti ini, yaitu bersabar ini mendapatkan pahala insyaallah taala. Kemudian yang kedua, ya diakali ketika membimbing orang-orang seperti ini. Jadi untuk orang-orang yang demikian, maka jangan tempatkan di posisi pertama. Kalau kita posisinya sebagai seorang guru yang ngajarin ini, maka jangan tempatkan orang seperti ini di posisi pertama. Kalau kita sebagai siswa yang ada di majelis dengan semajlis orang semisal, maka jangan letakkan di awal juga usul kepada gurunya, ya Ustaz atau ya Ustazah, tolong letakkan di belakang misalnya. Supaya apa? Supaya yang lain ada kesempatan untuk baca misalnya. Maka ini tidak jadi masalah. Ini kalau misalnya memang qadarullah, memang parah sekali dan dia tetap semangat.
Jadi jangan sampai menghalangi dia dari kebaikan sehingga nggak usah ikut majelis lagi, jangan. Jadi usahakan dia tetap ikut majelis tapi dengan cara yang lainnya. Misalnya itu tadi menempatkan gilirannya supaya apa? Supaya yang lainnya kebagian, kemudian ustadzahnya juga tidak seremet misalnya. Kemudian yang ketiga, tegaskan saja ya, yang memiliki peraturan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu berada di syarat-syarat mereka. Jadi wajib untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi ketika ditetapkan, ini majelisnya nanti cuma 1,5 jam misalnya. Ya sudah, kalau misalnya Ustadznya Afan ya, ini sudah waktunya habis, jadi pelajaran untuk jenengan ini cukup sampai sekian dulu. Jadi dihafalkan di rumah dulu, dihafalkan sekian. Kalau misalnya dia tetap nggak mau ngikutin, sudah diperingatkan tentang huruf alif, hamzah atau ba, kemudian dia tidak bisa mengucapkan karena nggak mau mencatat, ya tegur secara keras. Jadi tahapannya nasihat, kemudian tegur secara keras, bukan berarti dengan mukul enggak, tapi tegur dengan keras. Ya fulan, kamu kalau niat belajar, monggo dicatat. Kalau misalnya enggak niat belajar, sudah dari majelisku pindah ke majelis satu lain aja. Saya kurang sabar kok ngadepi orang-orang seperti ini. Ini sudah tingkatan akhir ketika kita memang ketika kita memang nggak sanggup untuk apa? Untuk menegur atau mengondisikan orang-orang demikian. Tapi awal mula hendaknya bersabar. Jangan sampai menjadikan orang-orang seperti ini apa? Justru lari dari majelis kebaikan. Demikian Allah Ta'ala alam. Nah, insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya, apakah ketika kita ada masalah lantas kita bercerita tapi terlalu detail sehingga lupa akan unsur ghibah? Lantas bagaimana kita melanjutkan ceritanya supaya mendapat solusi yang tepat? Syukron, jazakumullahu khairan atas ilmunya Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Baik. Ghibah itu sebagaimana kita tahu tadi sesuatu yang kebanyakan orang itu lupa dengannya. Jadi ketika dia memiliki masalah, ketika dia sakit hati dengan orang lain, maka dia merasa bebas untuk bercerita segala sesuatu kepada yang lainnya dengan dalih untuk mencari solusi, mencari solusi. Lantas bagaimana hukumnya menceritakan hal yang demikian kepada orang lain sehingga dia supaya tidak melebar ke arah ghibah dan lain sebagainya? Maka yang pertama, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ceritakan sebatas masalahnya saja. Ceritakan sebatas masalahnya saja. Jadi jangan sampai menceritakan hal-hal yang berkaitan di luar masalahnya. Dan yang berkaitan dengan masalah ini, yang pertama ainul masalah, yaitu masalah itu sendiri. Jadi kalau orang bercerita tentang, oh saya tadi habis ditabrak si fulan, maka cukup saya tadi habis tabrakan. Demikian. Atau saya tadi habis dipukul, oh saya tadi habis kepukul. Udah gitu aja. Jangan dikatakan, oh saya tadi habis dikatain si fulan ini dan itu, si fulan ini padahal ini itu. Dan sebutkan semua keburukan si fulan. Maka ini masuk ke dalam bentuk ghibah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikecualikan kalau kita memang dalam rangka apa? Ingin bahwasanya si penengah ini atau yang kita ceritakan masalahnya itu ingin menengahi antara kita dengan si fulan. Saya punya masalah dengan si fulan demikian, dijelaskan akar masalahnya. Berarti kebutuhan untuk konteks masalah kedua ini bahwasanya seorang butuh untuk mengetahui secara jelas gambaran masalahnya. Yang pertama gambaran masalahnya untuk memecahkan solusi apa yang tepat. Yang kedua orang yang berkaitan dengan si fulan ini. Kenapa? Karena dalam rangka untuk islah dzata bainikum, yaitu untuk mengislah antara dua orang yang sedang berseteru. Maka kalau kondisinya yang kedua memang diperlukan untuk menceritakan nama, identitas, maka silahkan ceritakan. Kalau tidak perlu diceritakan, maka tidak usah diceritakan. Jadi cukup batasannya saya habis dipukul, saya habis disakiti, saya habis di ini itu. Itu untuk menghindarkan apa? Diri kita dari terjatuh ke dalam dosa ghibah. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, hampir-hampir miripnya nih Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, apabila ada berita kurang baik, walaupun hal itu benar terjadi, namun disiarkan kembali ke orang yang belum mengetahui apakah hal itu juga ghibah Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi nggih. Nah Ustaz? Untuk hal-hal yang kurang benar atau tidak benar terjadi, betul? Bila ada berita kurang baik, walaupun itu benar. Kalau ada berita yang kurang baik, kalau maksud dari kurang baik adalah dari sisi konten, dia merupakan berita yang tidak baik, artinya berita buruk, lawan dari baik yaitu buruk, maka untuk yang demikian, berita buruk dalam artian keburukan orang tadi ya, keburukan orang tadi, maka berita demikian termasuk ke dalam bentuk ghibah. Justru dimaksud dengan ghibah itu menceritakan kondisi yang real dari orang tadi, keburukan orang yang bersangkutan, ini namanya ghibah. Yang kedua, kalau menceritakan berita buruk, misalnya, oh tadi saya lihat sahabat antum si fulan ini tabrakan.
Di mana? Di sini. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Ini berita buruk, tapi bukan konotasi buruk yang dimaksud perangai buruk dan perangai baik atau sesuatu yang buruk tentang si fulan, bukan. Tapi berita kondisi si fulan dalam keadaan buruk. Maka hal demikian tidak jadi masalah. Bahkan mungkin menjadi sebab terlaksananya hak orang muslim yang lain, hak sesama muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu apa? Iyadatul marid, yaitu dikunjungi ketika dia sakit. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kepada akhwat dan ummahat, silakan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa raise hand, nanti akan kami bukakan mic-nya atau mengetik kembali ke kolom chat. Silakan. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Bisa ditutup Ustaz dengan nasihat untuk kami dalam perihal materi yang sudah disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Baik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas dua dosa besar yang kita bahas tadi. Dan dosa tentang namimah ini pembahasannya belum selesai. Masih ada bahasan yang kurang lebih 3 halaman yang berkisar tentang dosa namimah. Dan juga peringatan-peringatan dari Allah dan juga Rasulnya tentang masalah dosa namimah mengadu domba. Setelah kita mengetahui tentang perkara dosa besar ini, hendaknya diri kita sibuk-sibuk mengoreksi diri kita dibandingkan apa? Bandingkan mengoreksi orang lain. Ingat-ingat satu bait tadi, dihafalkan, ditanamkan kuat dalam diri kita. La tushghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika lahu aiban. Janganlah engkau disibukkan dengan aib yang lain atau selainmu, kemudian engkau lupa dengan aib dirimu sendiri, apa? Lahu aiban, maka untuk orang seperti ini memiliki 2 aib, yaitu aib untuk dirinya sendiri karena dia memiliki kekurangan pasti, yang kedua aib karena apa? Karena dia telah menggunjing orang lain. Maka ikhwati fillah azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah, lisan ini syukurilah dengan cara menggunakannya dalam ketaatan dan menghindarkannya dari keburukan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita yang telah lalu dan kita bisa memperbaiki kondisi kita di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Assalamualaikum.